Malangnya warga geseran, bukan gusuran di era Gubernur Anies Baswedan. Katanya di era Gubernur Anies Baswedan, Jakarta tidak melakukan penggusuran rumah warga, tapi ada fakta otentik. Pemprov membangun stadion BMB yang kemudian diubah namanya menjadi ke-Anis-Anisan sebagai Jakarta International Stadium di atas tanah milik warga Kampung Bayam. Sudah terlanjur diputuskan bahwa tidak akan terjadi penggusuran rumah warga, maka diambil keputusan untuk menggeser rumah di Kampung Bayam tadi agar tanahnya bisa dipakai untuk membangun sebuah stadion megah. Apakah kebijakan menggeser bisa dianggap sama dengan menggusur? Jawab Anies, itu berbeda. Karena kalau menggeser warga, mereka masih memiliki hak tinggal di rumah susun yang dibangun Pemprov. Kok bisa beda? Bukankah di era Gubernur Basuki Cahayapurnama cara demikian juga dilakukan? Tetap berbeda. Itu jawab Anies lagi. Karena di era Ahok, warga disediakan di rumah susun yang tersebar. Sementara warga Kampung Bayam tetap boleh tinggal di Kampung Bayam, hanya bentuk rumahnya berubah menjadi rumah susun. Ketika Anies terlanjur mengakhiri masa jabatan, urusan geser-menggeser rumah di Kampung Bayam diambil alih oleh BUMD yang mengelola properti di Pemprov Jakarta. Jakpro kemudian mendapat komplain dari warga geseran Kampung Bayam atas janji Anies dahulu. Mereka lalu membandingkan warga gusuran di era Ahok yang juga dipersilakan menyewa rumah susun milik Pemprov dengan biaya murah. Mereka juga menuntut perlakuan yang sama. Bahkan harusnya mereka mendapatkan kemudahan karena perbedaan istilah dari digusur menjadi digeser. Mereka mendapatkan kemudahan karena perbedaan istilah dari digusur menjadi digeser. Pihak Jakpro menjawab dengan segala cara dan pembenaran. Warga yang digeser di Kampung Bayam boleh mengambil rumah susun sebagai sewaan, namun mereka tidak mendapatkan tarif sewa yang sama dengan tarif di era Ahok. Jika dahulu biaya sewanya hanya 7.000 per hari atau sekitar 200 ribuan per bulan, maka harga sewa warga geseran tadi ternyata dianggap lebih mampu membayar lebih tinggi. Harga sewa yang dikenakan adalah 1,5 juta rupiah per bulan. Ketika diminta jawaban tentang alasan perbedaan harga sewa, pihak Jakpro berdalih, biaya sewa itu akan dikembalikan dalam bentuk fasilitas umum dan pemeliharaan lingkungan rumah susun. Poinnya, inilah salah satu atau salah banyak perbedaan keberpihakan kepada warga termarginalkan di era Anies Baswedan. Jika kita bandingkan dengan masa kepemimpinan Jokowi sampai Ahok dan dilanjutkan Jarod Saiful Hidayat, adakah yang bisa menilai siapakah yang paling banyak berpihak kepada warga kurang mampu? Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Ruskandi Anggawirya. Bagaimana menurut Anda?